Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, perbandingan yang kita bahas itu sama dengan yang di dalam buku. Perhatikan di sini ada soal seperti ini. Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru ini adalah 5:4. Dia bilang, apakah perbandingan 5 dibanding 4 itu berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya? Bagaimana tanggapan kalian? Perhatikan di sini. Kalau di sini 5 dibanding 4, apakah hanya ada 5 laki-laki saja di kelasnya? Bisa iya, bisa tidak. Perhatikan. Kalau di dalam kelasnya hanya 9 orang, terus perbandingannya adalah 5 dibanding 4, maka yang laki-laki memang hanya 5. Kemudian yang perempuan ini 4. Itu kalau jumlah siswanya hanya 9. Tapi kalau siswanya lebih dari ini, misalnya, nah ini kita kalikan dengan 2, misalnya 10, kemudian yang perempuan 8. Ini berarti yang laki-lakinya 10, yang perempuan 8. Ini perbandingannya juga sama. Hasilnya adalah 5 dibanding 4. Berarti banyaknya siswa itu adalah 18. Jadi kalau yang ini tuh 18 siswa. Kalau yang ini berarti hanya 9 siswa saja seluruhnya. Nah, perhatikan. Kalau misalnya ini perbandingan tadi kita kalikan dengan 4 misalnya. Jadi 5 kali 4, 20. Sedangkan yang penyebutnya yang perempuan 4 kali 4, 16. Berarti banyaknya siswa di kelas ini adalah 20 ditambah 16, 36. Nah, ini kalau kita sederhanakan tetap juga sama. Hasilnya adalah 5 dibanding 4. Bagaimana menyederhanakan? Ya kita bagi dengan 4, yang ini kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 5 dibanding 4. Ini artinya kalau siswanya 36, ternyata banyaknya siswa yang laki-laki 20, yang perempuan 16. Kalau banyaknya siswa 18, berarti yang 10 laki-laki, yang 8 perempuan. Kalau banyaknya siswa 9, yang laki-laki 5, yang perempuan 4. Nah, itu adalah arti perbandingan. Berikutnya, di sini ada dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak itu ada 780 siswa memilih full cream, sedangkan yang 220 memilih Haikal. Nah, sekarang perhatikan di sini terdapat berapa siswa lebih banyak yang memilih full cream. Nah, berarti ya kita hitung 780 kita kurangi dengan 220. Hasilnya adalah berarti terdapat 560 siswa yang lebih banyak memilih full cream. Nah, sekarang berikutnya, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio. Nah, sekarang rasionya berarti kita bandingkan 780 dibandingkan yang Haikal 220. Nah, kalau membandingkan yang lebih mudah kita bandingkan dengan yang sederhana dulu. Kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10. Berarti tinggal 78/22. Kita bagi dengan 2. Yang 22 kita bagi jadi 11, yang 78 kita bagi 2 jadi 39. Nah, 39 dibanding 11. Berarti di sini isinya adalah 39 dibanding 11. Tidak bisa disederhanakan lagi. Itu untuk soal yang ini. Berikutnya, jenis film yang dipilih siswa SMP Mandala seperti ini. Perhatikan. Di sini untuk yang siswa yang kelas 7 yang suka action 75, yang suka drama 105, sehingga total siswa kelas 7 adalah 180. Kemudian yang siswa kelas 8 yang suka action 80, yang memilih film drama 150. Totalnya 240 siswa. Nah, sekarang perhatikan untuk yang A. Perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 8 yang memilih film drama. Sekarang dicek yang drama itu ini. Nah, berarti 105 kita bandingkan dengan, perhatikan di sini. Untuk yang A, 100
5. Film drama 105 kita bandingkan dengan 150. Nah, karena di sini kelas 7 yang drama 105, yang ini 150. Kemudian ini jadi ini yang A ya. Kemudian kita sederhanakan, yang ini kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 21. Yang ini kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 30. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 3, hasilnya 7. Yang ini kita bagi 3, hasilnya 10. Nah, ini berarti perbandingannya adalah 7 dibanding 10. Berikutnya untuk yang B sekarang. Yang B itu pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action. Oh ini dengan ini. Berarti 75 untuk yang film action untuk yang kelas 7 itu berarti 75 dibanding dengan yang keseluruhan 180. Ini kelas 7. Kalau yang kelas 8 berarti 80 dibanding 180. Nah, 180. Maaf, bentar. Bukan 180 ya. Tapi 200 ini kan 240. 240. Nah, ini sekarang kita bandingkan yang ini dan yang ini. 75 dibanding 180. Kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 5. Kemudian 180 kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 12. Ya, yang 80 dibanding 240 ini kita bagi 10, kemudian kita bagi 8, 1, kita bagi 8, 3, hasilnya ada sepertiga. Jadi di sini untuk yang B ini yang kelas 7, jadi kelas 7 ini, yang ini adalah yang kelas 8. Nah, ini untuk yang B. Sekarang untuk yang C. B sudah, sekarang yang C. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyaknya siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action. Berarti ini kita tambahkan yang suka drama, berarti yang drama 105 dan 150 ini kita tambahkan. Berarti 255, kemudian yang film action ini kita tambahkan 75 tambah 80 berarti 155. Nah, ini kita bandingkan. Nah, ini kita bagi dengan 5, ini kita bagi dengan 5. Hasilnya 255 bagi 5, 51, sedangkan 155 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 31. Jadi perbandingan untuk yang C ini adalah ini. Berikutnya. Nah, perhatikan ini di sini ada perbandingan senilai kalau kita menggunakan skala. Perhatikan skala itu adalah perbandingan senilai. Artinya apa? Nah, jadi berbeda dengan tadi ya, sebenarnya sama. Ini adalah konsepnya. Kalau yang tadi itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas ini. Nah, sekarang konsepnya ini, skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Nah, ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya, ya, kalau misalnya ada contoh seperti ini, perhatikan jarak dua kota pada peta ada 20 cm. Jika skala pada peta 1 dibanding 600.000, jarak dua kota tersebut adalah, nah, kita tuliskan, skala itu sama dengan jarak pada atau ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Kita tuliskan ukuran pada gambar di sini kan 20 cm. Nah, kita tuliskan 20. Kemudian ukuran sebenarnya tidak tahu. Kemudian skalanya kita tuliskan di sini 1 dibanding 600.000. Nah,
Kemudian untuk menyelesaikan ini kita kalikan silang 1 kali X. X yang ini 20 kalikan 600.000. Hasilnya adalah 2 kali 6 ada 12. Jadinya nolnya ada berapa di sini? Ada 6. Jadi 12 juta sentimeter di sini. Nah, sentimeter dilihat untuk menentukan ini. Dilihat ini. Ukurannya dilihat. Kalau ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, dari senti kita ubah di sini kan kilometer, berarti dari senti ke kilometer berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi dengan 100.000. Nah, ini kita bagi dengan 100.000. Ini nolnya kok banyak sekali. Maaf ini ada yang lebih nih. Bentar. Sekarang 12 juta ini kita bagi dengan 100.000. Berarti ini hilang. Sisanya tinggal 120 kilometer. Berarti jawabannya adalah ini. Itu cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Perbandingan senilai untuk yang ini. Apa artinya perbandingan senilai? Dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan senilai jika X bertambah naik, maka Y juga bertambah naik dengan perbandingan yang sama. Ini perhatikan. Untuk membuat 6 loyang kue, nah 9 loyang dan diperlukan 6 kg tepung terigu. Kalau suatu toko ingin membuat 12 loyang, berapa tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, ini kita buat tabel. Nah, ini tepungnya. Kemudian yang di sini adalah loyangnya. Nah, kalau 9 loyang ternyata diperlukan 6 kg. Nah, kalau yang membuat ini 12 loyang membutuhkan berapa tepungnya? Perhatikan di sini. Kalau banyaknya loyang ini bertambah, kebutuhan tepung terigunya bertambah atau berkurang? Nah, bertambah kan? Nah, kalau sama-sama bertambah, ini dinamakan perbandingan senilai. Nah, mengerjakan yang perbandingan senilai menggunakan 6 dibanding X itu sama dengan 9 dibanding 12. Kemudian ini kita sederhanakan lagi bisa 9 dibanding 12 ini kita bagi dengan 3. 3 kita bagi dengan 3, 4. Kemudian kita lihat kalau 3 untuk menjadi 6 itu kan kali 2. Maka yang 4 ini juga dikalikan dengan 2. Jadi ini kali 2, yang ini kali 2. Berarti membutuhkan berapa? 4 kali 2, 8. Berarti membutuhkan 8 kg tepung. Bisa menggunakan cara ini, bisa juga menggunakan cara ini. 6 dibanding X sama dengan 9 dibanding 12. Kemudian kita kalikan silang. 9 kali X sama dengan 6 dikalikan 12. Hasilnya 9X kita bagi dengan 9. 6 kalikan 12 juga kita bagi dengan 9. Hasilnya X sama dengan yang ini kita bagi 3. 3 ini kita bagi 3, 2. Yang ini kita bagi 3, 1. Ini kita bagi 3, 4. Jadi 2 kali 4, 8. Jadi sama hasilnya ada 8 kg. Yang ini juga 8 kg. Sekarang berikutnya, berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah dua besaran X dan Y dikatakan memiliki perbandingan terbalik atau berbalik nilai jika X-nya bertambah atau naik, maka Y-nya berkurang atau turun. Begitu juga berlaku sebaliknya. Contohnya di sini, untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung diperlukan 24 orang pekerja. Nah, sekarang kita buat tabelnya lebih dulu. Nah, di sini banyaknya pekerja dan di sini dengan waktu. Nah, perhatikan di sini kalau yang bekerja atau banyak yang bekerja 24 orang, ternyata selesai dalam waktu 45 hari. Karena sesuatu hal pembangunan tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Jadi di sini waktunya 30. Nah, pekerjanya bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Kalau waktunya itu berkurang, untuk cepat atau selesai tepat waktu berarti pekerjanya bertambah atau berkurang?
Nah, ini ternyata bertambah. Kalau satu berkurang, satu bertambah, atau satu naik, satu turun, atau satu turun, satu naik, maka ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, maka perhatikan mengerjakannya. Salah satu dibalik. Jadi 45 dibanding 30. Nah, kita balik salah satunya. Ini kita balik X per 24. Atau bisa juga misalnya 24 per X ini tetap, maka yang dibalik yang ini. Jadinya 30 per 45. Ini sama saja, menggunakan ini bisa, menggunakan yang ini juga bisa. Nanti hasilnya sama saja. Nah, mengerjakan bagaimana? Ya seperti tadi kita kalikan silang. Atau bisa juga, jadi perhatikan di sini. 30x kalau kalikan silang sama dengan 45 dikalikan 24. Kemudian yang ini 30x yang dicarikan 1x. Kita bagi dengan 30 supaya mendapatkan 1x. Kalau ruas kiri dibagi 30, maka yang ruas kanan juga kita bagi dengan 30. Sehingga hasilnya perhatikan di sini 30 dibagi 31 hasilnya adalah X. Kemudian yang ini kita bagi dengan 15. 30 bagi 15 adalah 2. Kemudian yang ini kita bagi 15 hasilnya adalah 3. Yang 24 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 12. 12 kali 3 adalah 36. Sehingga X hasilnya adalah 36. Nah, 36 di sini sudah ada 24 pekerja. Berarti tambahan pekerjanya berapa? Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Maka 36 ini kita kurangi dengan 36 ini kita kurangi dengan 24. Hasilnya adalah 2, ini 12. Berarti yang ditambahkan adalah 12 orang. Selain ini kita bisa juga menggunakan dengan cara yang lebih cepat, yaitu cara yang lain ya. Cara yang pertama tadi, ini cara yang kedua, kita tuliskan di sini 45 dibanding 30 tadi. Di sini kan X per 24. Yang ini kita sederhanakan lagi. Yang ini dibagi 15, 3 dibagi 15, 2. Kemudian 2 ini menjadi 24 itu kan dikalikan 12. Maka yang atas ini juga dikalikan dengan 12. Hasilnya 12 kali 3 hasilnya X adalah 36. Nah sama. Ini juga hasilnya 36. Nah saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.